kita ingin bekerja bersama dengan beberapa rekan-rekan dari LSM dan juga pemerintah daerah untuk bisa membantu mereka merencanakan pembangunan, terutama dalam program aksi yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kita coba menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bersama SGPP kita dibantu untuk merumuskan proses-proses kebijakan tadi dan bagaimana dalam prosesnya juga semua pihak bisa terlibat. Harapannya mereka terbiasa dalam membuat sebuah keputusan dan melaksanakannya itu bisa bersama-sama. Kita berharap akan ada sebuah program atau aksi nyata yang kita bisa lakukan bersama pemerintah, masyarakat, swasta, kemudian juga akademisi dan LSM yang benar-benar bisa punya dampak langsung untuk ekonomi masyarakat, tapi juga di saat yang sama juga menjaga agar lingkungan tetap baik. Nah, sekarang saatnya kita benar-benar cari action item yang bisa kita lakukan bersama dan kita bisa implementasi bersama. Jadi ada pemerintah daerah terlibat, ada LSM terlibat, universitas terlibat. Jadi targetnya adalah langsung membentuk sebuah kegiatan di tingkat tapak. Nah, ini baru training awal. Setelah ini mereka akan kembali ke daerah masing-masing dan mereka akan mulai menyusun apa sih yang program yang kita dorong. Komoditi apa yang mau dikembangkan bersama masyarakat. Kebijakannya akan dibangun benar-benar harus berdasarkan diskusi semua pihak. Tapi saya rasa sih dalam 1,5 sampai 2 tahun ke depan harusnya bisa terrealisasi dengan baik. Di acara kali ini kita sama Manka ingin menerapkan metode la prospektif atau metode meninjau masa depan, melihat masa depan. Dan ada beberapa sub metode di dalam metode besar ini, yaitu MICMEC, MECTOR, dan juga multipol. Nah, 3 modul inilah yang kita ajarkan di proses pembelajaran kali ini. Harapannya, pembuatan kebijakan iklim di daerah bisa evidence-based, ada bukti-bukti yang menyertai ketika kebijakan-kebijakan dibuat, dan juga ada unsur partisipatif di dalam proses formulasi dari kebijakan tersebut. Dan kita sudah melakukan pelatihan seperti ini di tahun 2023, kali itu bersama 5 provinsi. Kali ini lebih besar lagi skopnya. Harapannya teman-teman di provinsi maupun kabupaten bisa menggunakan metode-metode yang kita gunakan untuk merumuskan kebijakan yang partisipatif dan juga evidence-based tadi. Dan harapannya bisa termainstream ke kabupaten lain dan juga ke provinsi lain yang mungkin tidak hanya digunakan untuk formulasi kebijakan terkait dana iklim saja, tapi juga untuk kebutuhan formulasi kebijakan lainnya. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali dan juga sebenarnya kami bersyukur juga karena memang kita belum tahu MICMEC dan MECTOR itu seperti apa. Saya coba mempelajari, referensinya terbatas juga. Awalnya kita lihat sangat sulit sekali untuk kita mendalami, tapi ketika kita masuk dengan tools-tools yang sudah dibagikan, ternyata lebih mudah sekali untuk kita memahami karena ini langsung kita praktek. Kami sebagai peserta mungkin mendapat ilmu lebih banyak yang baru tentang bagaimana metode pemilihan kebijakan ke depan, tentang kebijakan pemerintahan lebih baik, tepat sasaran, dan tepat guna. Kegiatan selama 3 hari ini itu sangat inovatif, sangat memberikan manfaat ya. Proses pelatihan ini mengajarkan kita bagaimana kita bisa nge-breakdown aktor-aktor yang dirasa cukup penting atau sangat penting di daerah nantinya, yang mana nanti dalam pelatihan ini kita akan melahirkan sebuah dokumen untuk bisa kita implementasikan di tingkat daerah. Kebetulan saya juga mengikuti ya program yang pelatihan MECTOR yang tahap pertama ini, yang kita adakan lebih kurang setahun sampai 2 tahun yang lalu gitu. Nah, sedangkan perbedaannya dari yang sekarang pada tahap 2 yang kita laksanakan ini, itu perbedaannya pada tujuannya. Kalau yang pertama kita tujuan untuk membentuk kelembagaan di tingkat provinsi,
Nah, kalau sekarang ini bagaimana kita langsung ke implementasinya gitu. Bagaimana kita memunculkan kegiatan ekonomi restoratif di level kabupaten gitu. Nah, ini sangat berkaitan sekali nih dengan riset yang kita bikin ini, dengan pemilihan kepala daerah, pergantian presiden yang baru. Diharapkan nantinya riset kita ini bisa memberikan rekomendasi maupun kebijakan kepada level daerah gitu, terutama untuk penguatan ekonomi maupun alternatif ekonomi di tingkat tapak gitu. Yang didorong oleh teman-teman dari lembaga pendidikan itu adalah bagaimana partisipasi itu kembali dibangkitkan begitu. Tentunya ini membawa pencerahan baru bagi saya yang berasal dari pemerintahan di level kabupaten, bahwa partisipasi masyarakat menjadi unsur yang sangat penting untuk bagaimana mensukseskan sebuah pembangunan. Kalau dilihat dari sisi aplikasinya, ini kan analisis data ya sebenarnya. Kami di kampus itu memang ya seringlah melakukan penelitian terkait juga dengan analisis kebijakan. Tapi belum ada alat analisis kami itu yang memang sampai mempertimbangkan aktor gitu, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, mengikuti pelatihan ini, apa yang selama ini belum ada, akhirnya tuh ketemu, ada caranya sebenarnya. Karena ini pelatihan pertama gitu kan, kami yang kaget gitu kan dengan penjelasan segala macam gitu kan. Cuma di pertemuan kedua udah mulai dapat gambaran besarnya gitu kan. Jadi mungkin dalam beberapa hal itu bisa kami coba laksanakan di daerah gitu, di kabupaten. Karena kabupaten kami itu kabupaten konservasi, jadi tidak sedikit tekanan terhadap hutan gitu kan. Jadi untuk hutannya sendiri perlu memang ada perhatian lebih, terutama untuk lahan kan, forest dan other land use itu. Memang kita di kabupaten tuh udah ngadain kegiatan seperti multi pihak dan segala macam, tapi belum terpapar cara yang benar untuk menganalisis dari hasil isu-isu yang ada di kabupaten. Jadi ini benar-benar senang banget bisa diingkutkan di acara ini karena kita bisa mempraktekkan lebih baik di kabupaten kayak gitu. Jadi pelatihan untuk perencanaan volume ini sangat menarik sekali. Mikmek, Mektor, dan Multipol ini baru untuk kami. Tentu saja nanti perlu ada transfer knowledge dari kami yang hadir, perwakilan dari Baprida Sanggau kepada atasan kami, Kepala Baprida. Karena sebelum kita menyusun rencana aksi volume itu, tentu saja perlu ada penentuan aktor-aktor yang berperan nanti dalam perencanaan aksi volume di daerah. Nah, mudah-mudahan setelah kegiatan ini nanti akan ada FGD, akan ada koordinasi dari pihak Manka, tentu saja dengan RTKL yang akan berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Sanggau. Karena tidak juga kami yang hadir ini 2 orang ini saja yang harus tahu, tentu saja dari Baprida lanjut ke kepala daerah juga harus tahu mengenai rencana aksi volume di Kabupaten Sanggau. Tapi saya kira nanti ketika pengaplikasian di lapangan ini akan ada banyak kendala juga sih. Jadi mungkin teman-teman dari Manka, dari SGPP itu tetap nanti mengawal prosesnya, sehingga kalau ada kendala yang kemudian dihadapi oleh teman-teman yang melaksanakan di lapangan, nanti bisa diberikan solusi atau mungkin tips dan triknya bagaimana kalau misalnya ada kendala A, kendala B, dan seterusnya. Yang kita harapkan untuk ke depan itu sebenarnya apa yang kita sudah belajar di sini, tetap kita berproses itu langsung mempraktekkan dengan berbagai pihak di daerah. Harapannya kegiatan ini juga dapat berlangsung di kabupaten secara langsung, jadi banyak yang mendapatkan ilmu-ilmu bagus ini gitu. Setelah latihan ini selesai, harapannya teman-teman nggak berhenti di sini aja, tapi terus mendalami tools yang udah diberikan atau materi yang diberikan seperti itu. Jadi supaya bisa mendampingi kabupaten supaya lebih baik lagi seperti itu. Jadi harapannya bisa dipraktekin lagi sih. Untuk harapan kedepannya, kita berharap apa yang kita dapatkan selama 3 hari ini bisa kita terapkan di lapangan nantinya untuk menunjang kesuksesan program ke depan. Dan kita juga berharap kawan-kawan Manka bisa terus terhubung dengan kami di daerah, teman-teman di mitra daerah, untuk apabila nantinya akan ada kesulitan atau apa atau lain sebagainya bisa konsultasi dengan para mentor atau kawan-kawan Manka.
Untuk harapan ke depan kami ada tindak lanjut lah untuk dari Manka dan yang lain gitu kan. Adanya kegiatan di daerah kami berkaitan dengan materi yang kita terima hari ini. Ya, harapan kedepannya setelah melakukan kegiatan ini pastinya kita bisa memetakan aktor-aktor apa aja atau siapa aja yang memiliki pengaruh pertama untuk kegiatan restorasi ekonomi ini gitu. Yang kedua, harapannya kita bisa melahirkan sebuah dokumen yang nantinya bisa dipakai oleh pemerintah daerah. Harapan kedepannya setelah pelatihan ini kita bersama-sama menyusun kebijakan khususnya yang terkait dengan kebijakan lingkungan Polu agar kita dapat ke depannya memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tentu saja mudah-mudahan ini semua berjalan bersinergi dengan berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan ekonomi hijau. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami juga Kabupaten Sanggau sedang bergiat juga dalam perhutanan sosial. Itu juga saya pikir salah satu cara untuk mendukung ekonomi hijau. Jadi masyarakat tidak hanya bergantung pada sawit yang tentu saja akan sangat merusak hutan. Jadi kami sangat mendukung, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dan bisa menghasilkan satu dokumen perencanaan aksi Volu yang bisa digunakan untuk masa yang akan datang. Saya berharap akan muncul lagi kontinuitasnya pelatihan ini mungkin ke substansi yang lebih dalam, karena saya melihatnya dari sisi bahwa tidak ada sebetulnya pemisahan antara sisi akademisi dan sisi praktisi sebetulnya. Nah, kebaruan-kebaruan knowledge seharusnya menjadi substansi yang penting untuk dipahami juga oleh orang-orang di dunia pemerintahan. Pada saat kita ingin membangun negeri ini, maka tidak ada duduk yang lebih tinggi maupun duduk yang lebih rendah. Suka tidak suka, mau tidak mau kita dipaksa untuk sedikit meninggalkan bisa ala biasanya, tapi dengan sesuatu yang lebih terukur. Learning, evaluation, and